Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat BSJD sekalian, perkenalkan, nama saya Vikaris Hendy Yanuart Erau. Saya telah menyelesaikan masa vikariat saya selama 4 tahun di Resort GKI Suruyan Hulu. Dan pada hari ini, saya akan membawa kita ke dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu, Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Menjangkau Tuhan terasa mustahil bagi kami manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Maka sebelum kami masuk ke dalam berita firman-Mu ya Tuhan, kami memohon agar Allah Bapa memberikan kepada kami pengampunan, sehingga dalam pengampunan itu Yesus Kristus boleh mendatangi kami. Datangilah kami sekalian, oh Tuhan, dalam firman-Mu di hari ini. Amin. Bapak Ibu, adapun yang menjadi dasar dari perenungan firman Tuhan kita di hari ini, ia terdapat dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, yang akan saya bacakan bagi kita sekalian di bawah judul perikop Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Hari Tuhan adalah suatu topik yang menarik. Apalagi ketika topik ini dibawa dalam masa-masa menjelang Natal. Sebab Natal, selain daripada cara orang-orang percaya untuk merayakan kelahiran Kristus, sesungguhnya ia juga dapat menjelma menjadi simbol akan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Dan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itulah yang kita maksudkan sebagai Hari Tuhan. Jadi dalam pengharapan mesianis, Natal itu adalah simbol dari bagaimana orang-orang percaya menyatakan kedatangan Tuhan, baik kedatangannya yang telah terjadi, begitu pula pada kedatangannya yang akan terjadi. Kedatangan Tuhan itu diakibatkan oleh banyak hal. Namun sebagai salah satu alasan yang paling besar adalah karena api murka Allah telah begitu penuh akibat tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dan karena manusia terus-menerus melakukan dosa dan kesalahan, maka tidak dapat lagi dibendung masa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi kedatangan Tuhan itu diakibatkan karena manusia semakin memuncak kejahatannya. Sehingga Bapak Ibu pada akhirnya yang mengakibatkan hari Tuhan itu
juga adalah manusia itu sendiri. Maka daripada itu, kehadiran hari Tuhan di dalam kepercayaan dan iman orang Kristen adalah suatu tanda dari puncak kejahatan yang semakin tidak dapat terkendali dan semakin menguasai keadaan dunia. Dan keadaan dunia yang semakin jahat pada akhirnya akan membawa kita kepada hari Tuhan. Maka terdapat suatu anggapan bahwa hari Tuhan itu dapat dibendung bila mana orang-orang yang tinggal di dunia telah mengikatkan dirinya kepada Kristus, lalu ia memutuskan untuk tidak lagi berdosa. Anggapan itu pada akhirnya berubah hanya menjadi mimpi. Suatu mimpi yang begitu indah untuk menjadi nyata. Dan mimpi itu yang pada akhirnya nanti kita akan sebut sebagai sorga. Jadi yang kita maksudkan sebagai sorga adalah ketika semua manusia yang tinggal dan hidup di dunia, baik yang telah lalu, begitu pula yang sedang ada sekarang dan yang akan datang, melakukan segala perintah Tuhan dan berbuat baik antar sesamanya. Dan keadaan sorgawi itu adalah yang akan menjelma setelah hari Tuhan. Sehingga pada akhirnya tidak ada satu tindakan yang dapat dilakukan manusia yang dapat lebih hebat daripada kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya, untuk mendatangkan sorga dan keadaan sorgawi atas seluruh umat manusia. Karena pada akhirnya manusia dengan segala kelemahan dan ketidakmampuannya, ia cenderung memilih untuk melakukan kejahatan. Dan hari Tuhan pasti datang. Hari Tuhan pasti datang kepada saudara-saudara yang menunggu-nunggu kapan dan bila manakah Allah akan menyatu dan bersatu dengan umatnya secara utuh. Hal ini membahagiakan bagi orang Kristen, seperti Natal yang membahagiakan, yang kedatangannya kita nanti-nanti dan bahkan kita rayakan dengan sungguh-sungguh. Maka kedatangan Kristus untuk yang kedua kali juga adalah suatu kedatangan yang perlu untuk dipersiapkan oleh seluruh umat orang-orang yang percaya. Dan patut untuk dirayakan sebab pada hari itulah keadaan sorgawi pada akhirnya akan terjadi atas kita sekalian. Namun hal ini adalah sesuatu hal yang menakutkan bagi orang-orang yang masih terikat dan terkungkung dalam keadaan dosa. Mereka tidak mau dan bahkan membenci kehadiran Kristus. Namun dalam ketidaksadaran mereka, justru karena mereka yang semakin jahat dan yang semakin tidak peduli kepada Allah, pada akhirnya merekalah yang akan mendatangkan hari Tuhan jauh lebih cepat daripada yang dapat kita antisipasi. Selamat menanti. Selamat menanti Natal dalam kelahiran Yesus Kristus yang membawa damai. Selamat menanti Natal pada kedatangannya untuk yang kedua kalinya di atas bumi ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah yang kekasih, Allah yang maha baik,
Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami tahu bahwa dalam cinta-Mu Engkau tidak tahan melihat betapa manusia telah begitu menderita karena berbagai macam hal yang terjadi dalam hidupnya, baik oleh sesuatu yang diakibatkan oleh tangannya sendiri, baik oleh sesuatu yang diakibatkan oleh orang lain, atau juga oleh sesuatu yang tidak dapat kami manusia ini kendalikan. Kami tahu Allah penuh kasih dan Allah tidak tega melihat kami. Namun Tuhan Yesus Kristus, dalam iman kami percaya bahwa selama Tuhan memberikan kepada kami nafas hidup, dan Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk bertindak dan bertingkah laku, kami sebagai orang-orang percaya harus mengambil tanggung jawab atas kepercayaan Allah kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, segala tindakan yang kami lakukan di dunia ini tidak membuat Allah malu. Maka biarlah kiranya Tuhan Yesus, segala tingkah laku kami memancarkan terang kasih Allah. Dan terang kasih Allah itu mengakibatkan kesukacitaan. Dan dalam kesukacitaan Allah itu kami boleh tinggal hidup dan diam bersama-sama dengan semua orang yang kekasih di dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus sertai hari ini. Kami berdoa biarlah hari ini menjadi hari yang baik. Kuatkan kami untuk menjalaninya. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Dan biarlah kami selalu dekat di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Amin.